Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozali, ingin mempresentasikan tugas video materi peran dan mekanisme pasar. Yang pertama, pasar pada masa Rasulullah. Pasar berperan sangat penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Rasulullah SAW pada awalnya adalah seorang pembisnis, demikian pula dengan Khulafaur Rasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada usia 7 tahun, Muhammad telah diajarkan oleh pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Dari sinilah ilmu perniagaan beliau diasah. Kemudian sejalan dengan usianya semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Kemitraan dengan skema mudharabah dan musyarakah dapat dianggap cukup populer pada masyarakat pada waktu itu. Salah satu mitra bisnisnya adalah Khadijah, seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di Mekah, yaitu akhirnya menjadi istri beliau. Berkali-kali Nabi Muhammad terlibat urusan dengan keluarga negeri Syam, Suriah, Yaman, dan lain-lain dengan membawa modal dari Khadijah. Setelah menjadi suami Khadijah pun, Muhammad juga tetap aktif berbisnis, termasuk pedagang di pasar lokal sekitar kota Mekah. B. Pasar bagi kaum muslim. Pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya kemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya mekanisme pasar, dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Yang C. Kekuatan pasar menurut ekonomi Islam. Yang pertama ada permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah. Yang kedua ada penawaran. Penawaran, yaitu definisi menurut Ibnu Taimiyah, adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Yang D. Keseimbangan pasar. Keseimbangan atau menggambarkan situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan yang seimbang. Dengan pemahaman seperti itu, produksi dan pertukaran akan terjadi apabila pada tingkat harga tertentu kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Tingkat harga tertentu tersebut dikenal sebagai harga keseimbangan, sedangkan kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran yang sesuai dengan harga tersebut disebut kuantitas keseimbangan. Sekian video hasil dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.